Boleh nangis. Iya, tapi kan dibenturkan dengan stigma masyarakat. Ya cowok lemah nangis gitu. Bang kenapa emang kalau lemah ya? Jangan nangis bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang bilang mau kondo, cuman modal kok doang. Menurut gua kok nggak doang. Doang tuh remeh kesannya. Sementara untuk apa ada obat vitalitas, untuk apa dulu ada Maerot? Karena itu Mega. Tapi kan kalau anak lu nggak makan kan sama aja bang. Anak gua nggak makan. Misalkan keranjang puas nih si suami istri ini, terus dia punya anak kan makannya nggak dengan begini doang gitu. Kalau masih berantem, tau-tau ngajak keranjang, tar dulu nih, gue belum kelar nih, jangan ke situ dulu nih. Koknya jangan dikeluarin dulu koknya. Iya kan? Itu nanti dulu. Hai, balik lagi di Retorika Show bersama gua Mega Salsabila. Hari ini kita kedatangan senior stand up komedi dari Bogor. Selamat datang Bang Dani Beler. Halo Mega, selamat datang. Apa kabar Bang? Sehat-sehat Mega. Akhirnya gue bisa ngobrol sama lu Bang. Emang selama ini nggak bisa? Kan kita sering ngobrol waktu itu. Sering, tapi untuk yang kan rame-rame itu. Oh iya benar. Kalau berdua doang belum pernah. Oke. Lu kan stand up comedian yang rapih banget ya Bang. Apanya nih? Materinya, Penulisannya. emang fashionnya juga rapi sih. Fashionnya udah mulai agak rapi nih Meg. Emang tadinya enggak? Nggak urakan tadinya kan? Oh anak pang abang. Bukan. Nggak sepang itu juga. Urakan karena nggak ada modal. Jadi celana yang udah lama masih dipakai. Lah emang apa kan masih bisa dipakai? Lu tahu ini gak celana boleas? Boleas itu bahasa Sunda sih. Celana yang udah belel, terus yang putih-putih ininya nih. Oh tahu. Nah itu Meg, masih gua pakai dulu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih. Kan masih layak pakai kan? Fungsional tapi secara visual jadi kayak kurang pantas Kalau lu yang make mau pantas-pantas aja bang. dulu. Lu tau gak sih Agnes Mo pakai baju bolong-bolong, Tahu gua. robek-robek, Tahu tapi gua. masih pantas kan? Tapi kan tuh branded itu. Tapi kan bolong-bolong. Coba kalau gue yang make, udah kayak gembel itu. Iya kan? juga ya. Tergantung orangnya kan. Iya juga ya, benar Mega. Lu secara penulisan kan rapi banget bang. Emang dari stand up Indo Bogor apa emang lu aslinya tuh rapi banget bang? Emang dari stand up Indo Bogor. Oh diajarin buat rapi ya? Iya, lu perhatiin aja komika Bogor. Ridwan Remin, Fajar Nugra, gua, Jui Purwoto, Dede Kendor, semuanya pasti berada di jalur yang hampir sama. Gitu. Karena memang dari awalnya dididiknya begitu, Meg. Penulisan yang nah itu juga gue bingung dah, penulisan yang rapi itu seakan-akan ada penulisan yang tidak rapi kan. Padahal menurut gua si stand up comedy itu memang harusnya begitu gitu. Emang harus rapi? Bukan harus rapi. Rapi kan ini juga gue bingung jelasin ya. Terstruktur gitu, kalimatnya tidak lompat-lompat, logikanya berurutan gitu. Kalau gue nonton stand up comedy luar mah begitu semua kayaknya. Terus gue kaget aja kalau komika lain nyebut penulisan gue atau Bogor tuh rapi gitu. Kan memang kayak ada Bogor tuh rapi, Depok tuh absurd gitu mas. Ciri Ada khas. gitu-gitunya kan. Ya cuman gue nggak tahu. Itu sih didikan dari senior di Bogor sih. Nah senior lu yang pertama siapa bang? Jui Purwoto, the one and only. Yang dulu masih sering di Metro gitu-gitu ya? Iya. Dulu kan gue open mic pakai materi dia Mega. Emang boleh? Enggak. Harusnya nggak boleh kan? Kan gue baru gabung itu. Oh kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gue pikir boleh bawain materi orang. Ternyata pas beres tampil gue dievaluasi sama teman-teman bahwa itu materi Jui, nggak boleh bawain materi orang katanya. Tapi lu waktu itu tahu kalau itu materi Tahu Bang orang Bang Jui-nya ada di situ. Terus orang-orang pada neriakin gue, materinya Jui. Oh gitu. Karena kan gue nggak tahu Meg. Kirain boleh aja Kirain ya? boleh aja, ternyata nggak boleh. Udah pada saat itu gue berhenti tuh bawain materi Jui. Materi Remin deh kok. Masih materi orang Tapi dong. kan beda objeknya. Itu awalnya tuh Jui Purwoto tuh guru dari semua guru di Bogor. Akhirnya ngikut ya Akhirnya kiblatnya ya. ngikut kiblatnya. Semua anak Bogor ini kiblatnya wah kayak Bang Jui nih Iya, rapi gitu. betul. Dan turun menurun gitu. Lu ke junior lu juga ngajarin hal yang sama. Iya, betul. Sebenarnya simple sih, Meg. Sederhana kayak kalimat lu mau nyampein apa tuh harus runut gitu. Kan kita kalau habis liburan sering dapat tugas dulu ya. Liburan ke rumah nenek. Bahasa Indonesia. Nulis cerpen. Itu kan runut kan pasti dari perjalanan nyampe rumah nenek ngapain, terus kita pulang gitu. Itu doang sebenarnya basicnya. Masalah A dan A, B, C, D-nya harus
runut gitu. Karena storytelling. Karena storytelling. Storytelling kan kata Bang Radit tahu di mana awalnya, tahu di mana akhirnya. Akhirnya betul. Tapi ada juga yang nggak storytelling tetap runut secara logika gitu. Yang absurd juga bisa runut ya. Yang absurd bisa runut, tapi gua jarang lihat sih di Bogor. Yang absurd ya. Oh iya, komik cewek nggak ada ya Bang di Bogor? Komik cewek dulu ada, Mega, cuman nggak bertahan. Sekarang tuh isinya jantan semua, bener. Belum ada jebolan kompetisi yang cewek tapi dari Bogor gitu. Belum ada. Selain Neneng ya, Neneng pernah di Bogor ya? Neneng pernah di Bogor. Tapi di kompetisi juga yang peserta cewek kayaknya sedikit, bisa dihitung jari dah. Suci dah lo hitung aja. Sri Rahayu. Itu dari Bogor? Bukan, yang cewek-cewek. komika cewek, Sri Rahayu, Vina, ya, Mbak Vina Pekalongan. Eljes, betul. Yang bule. Ellison Bandung, bule. Terus, udah kesini siapa? Jabodetabek. Iya nggak ada. Ada tuh yang dari Jawa Bang. Si itu Upit. Sebelumnya Suci 8. Yang dari Jawa. Oh, Vina Ponorogo. Vina. Iya. Yang akselerasi itu loh. Anjir lupa gua. Viana. Yang lupa pakai gua. kerudung kan? Iya, pakai itu dari Ponorogo, iya. Benar. Tapi nggak sebanyak laki-laki, Mek. Sampai sekarang pun stand up komedian perempuan masih sedikit sih. Masih sedikit, betul. Dibanding laki-laki. Tapi lu tahu nggak awalnya waktu 2011 komika perempuan siapa aja? Tahu. Siapa? Yang pertama itu Sadia Ma'ruf. Betul. Dia waktu itu ngebawain tentang perempuan berhijab. Betul. Terus selain itu siapa lagi ya? Gue taunya perempuan pertama tuh Sadia Ma'ruf. Lu pasti jarang nemuin hal ini ya. Sefrin Tangga pernah stand up. Sefrin tuh yang mana? Sefrina Tangga. Chef. Bukan Sefrina. Yang tau nggak? Masak. Personil tangga. Oh, personilnya Kau tangga. membuatku merasa hebat. Oh, musisi. Karena itu pernah stand up, Meg. Perempuan. Namanya udah Sefrina. Iya. Kalau Stand Chef up Juna tuh. laki. Chef Juna laki, ya kan? Chevrolet mobil. Udah agak susah itu. Itu perempuan tuh. Gue baru pertama kali ngelihat Sefrina stand up tuh di openernya Ko Ernest. Ngebuka Happiness show dia. Tapi dia anak komunitas. Enggak. Wih, keren. Keren kan? Abis itu baru Kamga stand up. Kamga tuh? Kamga Tangga. Oh, masih sama personilnya tangga. Iya, kau membuatku merasa hebat. Itu gue Kamga. Gue nggak tahu lagi Bang. Yang keriting. Iya, maksudnya gue nggak tahu kalau mereka pernah stand up. Oh, tapi lu tahu personil Tangga? Tahu. Siapa aja? Tadi Kamga? 2, cuman Sefrina sama Kamga, siapa lagi? Nggak tahu lagi. Nah, yang cowok-cowok kan ada juga. Iya, 2 ceweknya. Ceweknya 2 itu doang yang ikut stand up. 2, iya. Enggak, Kamga tuh cowok. Kamga tuh cowok, Lu yang tau- Sefrina cewek. Iya, Satu lagi cewek siapa? Ada namanya siapa ya? Entar lu searching dah siapa tuh. Personilnya Tangga satu lagi cewek. Itu si Kamga tuh cowok. Oke. Lu gak tahu Kamga Tangga? Enggak tahu. Nah, lu katanya musisi dulu, Mike. Beda alirannya. Masa lu gak tahu? Kamga Tangga? Gua kan pang-pangan gitu. Kamga juga pernah cover punk. Cover Bang. Kalau begundal lu tau ke begundal? Tahu gue begundal. Oke. Kalau Apalagi? stupidity, Wih, superiot. ya Allah, stupidity, super riot, gue semuanya tahu. Idiot sek. Nggak tahu gue tuh. Ada tuh band Rangkas. Rangkas Bitung nggak? Iya, ada Iya. kayak gitu Bang. Itu, Mike. Emang sedikit komika perempuan tuh. Tapi gua pengen tahu dari sudut pandang lu ya. Kenapa stand up komedian perempuan sampai sekarang masih dikit Bang? Menurut lu Bang? Pertama, bagi perempuan berkarir stand up comedy itu cukup beresiko. Kok beresiko? Lihat dari prosesnya aja deh, Mega. Malam, open mic malam. Terus belum orang-orang pernah ngerokok di kafe itu, ya kan? Di tempat itu. Terus pulang malam larut. Terus ngelakuin sesuatu yang effortnya tuh belum kelihatan hasilnya. Kayak misalkan gue begadang nulis materi tuh hasilnya kayak gimana sih gue nggak tahu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, memang perempuan untuk jadi stand up comedy itu cukup beresiko karena jenjang karirnya tidak pasti. Nggak ada pilihan jenjang yang bagus gitu.
Kalau laki-laki pasti. Kalau laki-laki kan ini bagian dari proses pencarian kan. Maksudnya kalau laki-laki dianggap nganggur tuh udah biasa sebenarnya. Tapi kalau perempuan dapat cap pengangguran dan pulang malam itu kayaknya negatif banget konotasinya tuh. Jadi kayaknya itu yang membuat perempuan-perempuan jarang minat di stand up. Kebanyakan tuh jadi penonton doang, penikmat doang. Lu sendiri kenapa terjun di stand up? Karena apa ya? Gue awalnya tuh juga karena suka penonton dulu. Lu suka penonton stand up? Maksudnya gue nonton dulu karena gue suka stand up. Oh lu jadi penonton? Iya. Terus lu suka nonton stand up? Akhirnya gue nyoba, kayaknya gue bisa dah gitu. Nah trigger lu pertama pas nonton siapa? Kang Sehingga Didi. lu kepikiran, ah? Kang Didi. Kang Didi Kuli Iya. Bandung? Karena oh dia susah, oh dia lucu ya gitu. Kayaknya cerita-cerita sedih gue bisa jadi lucu dah gitu. Oh lu seneng yang susah-susah? Karena gue punya cerita sedih susah gitu. Oh kayaknya relate gitu. Iya, kayaknya kok dia bisa lucu, jangan-jangan gue juga bisa nih gitu. Berarti lu pas nonton Marcel masalah kemiskinan nggak suka? Belum, Marcel belum nonton. Pertama Kang Didi dulu, baru nonton Marcel. Terus Yang akhirnya bikin gue terjun tuh Neneng. oh ada nih perempuan gitu. Perempuan, terus dia tuh bahas di perempuan-perempuan di daerah dia tuh di Garut tuh masih kecil udah jadi janda. Oh relate sama Nah, lu. gue relate kayaknya gue yang dimaksud itu gue gitu. Padahal lu bukan dari Garut. Bukan, Iya. gue dari Tangerang. Akhirnya itulah yang nge-trigger lu jadi komika. Betul. Terus setelah lu jalani prosesnya? Jadi suka bang. Jadi pertama kali gue naik panggung tuh orang tuh ketawa gitu. Terus gue jadi happy banget. Kok orang bisa ketawa gara-gara gue ya? Gitu bang. Sebelumnya lu nggak ngelakuin ini di tongkrongan? Enggak, gue tuh pendiam malah. Oh di tongkrongan lu pendiam? Iya, bukan di tongkrongan, kayak di rumah tangga sebelumnya tuh pendiam. Kadang gue suka nginget hal lucu terus ketawa, tapi keluarga suami gue bilang si Mega tuh gila apa ya gitu, ya, suka ketawa tiba-tiba, sendiri ya? gitu. Oh. Kira gue kayak baru gitu. mikir, oh gue tuh sering ketawa sendiri karena nginget hal-hal lucu. Tapi lu menikmati proses perjalanannya Mega? Banget. Kayak open mic malam pulang, terus ngerokok, pada ngerokok cowok-cowok. Gue juga ngerokok kan, Enggak di proses itu lu mengalami kenikmatan. mengalami. Kayak nggak apa-apa gue pulang malam dicap ini juga dah. Karena dari sebelumnya gue pulang pagi. Oh sebelum iya. stand up. Sekarang malam lebih mending ya. Iya. Iya bener. Biasanya pulang pagi subuh. Iya bener, tetangga kayak Mega, mak tumben lo malam udah pulang gitu ya. Iya. Dulu kan pulang jadi heran. pagi, jadi heran. Jadi malah jadi baik. Wah sekarang udah pulang malam nih gitu. Lebih mending ya. Iya. Ya cuman kan nggak semua cewek kayak lu Mega. Betul. Gitu. Soalnya di komunitas gue juga banyak yang akhirnya udah pertengahan jalan terus dia nggak open mic lagi. Lu kenal orangnya? Banyak bang. Kenapa alasannya? Alasannya ya gitu, sering nongkrong malam, terus masih banyak tempat open mic yang area friendly. rokok. Betul. Iya kan, benar kata gua. Jadi kenapa cowok-cowok yang sering muncul di dunia stand up tuh itu alasannya. Gitu sih. Sama yang udah bersuami sih. Cewek-cewek yang udah bersuami tuh karena nggak keterbatasan dibolehin, ya? nggak Ngurus dibolehin anak, sama karena- suaminya. Karena terlalu banyak cowok di komunitas itu, jadi nggak enak lah. Itu kalau udah punya suami. Ruang nongkrong. geraknya jadi terbatas ya. Betul. Tapi komika favorit lu yang cewek siapa? Bang? Musdalifah, Sama lagi. lucu banget ya. Iya bang. Lucu banget Musdalifah asli. Gue pernah nonton dia sampai mikir kapan ya gue bisa kayak gitu ya gitu. Kapan lu bisa kayak Musdalifah gitu? Oh, Dia tuh nggak ada jaim-jaimnya stand up. Iya, setuju Ekotnya tuh bener-bener total. setuju gua. Menurut gua ya, dua orang yang dilahirkan memang untuk jadi lucu di Indonesia. Pertama Musdalifah, kedua Arif Brata. Iya lagi. Itu. Wah, tuh mereka berdua kalau cerita asli aja udah lucu mereka. Kalau gua kan harus ada formulanya dulu kan untuk dibikin lucu. Mereka tuh kayak effortless gitu loh. Cerita anjir lucu banget ya. Apalagi kalau udah keluar logatnya tuh Bang Wah, Arif Brata. Udah. Padahal kita nggak ngerti tapi kemakan ya. Iya betul. Itulah magicnya seorang Brata dan Musdalifah. Kalau gue perempuan sih Musdalifah. Lu juga sama? Sama. Lu cowok siapa favoritnya? Banyak gua kalau cowok. 3 top 3 deh. Bang Jui salah satunya. Terus 2 lagi? Bang Zawin. Zawin. Sekarang ini Ge Pamungkas lagi suka. Kenapa bisa beda gitu? Dulu-dulunya gue tuh suka komik-komik Batak bang. Kayak Bang Babe gitu-gitu. Bang Boris. Cuman kesini-sini kan gue jarang lihat dia stand up. Oh terus? Jadi berubah-berubah lagi idolanya gitu. Berarti ini yang udah lu kunci nih top 3 ini. Iya. Maksud gue dari ketiga kriteria yang lu sebutkan ini, orang-orang yang lu sebutkan,
kok jomplang-jomplang ya Mega? Ge Pamungkas ganteng. Salah satunya itu karena ganteng. Iya, Zawi naik gunung. Tapi dia lucu di Suci 4 bang. Jui keriting. Anak pesantren. Oh. Bang Jui rapi banget. Gue kan pernah juga dimentorin sama dia. Emang asli. Sama Dede Kendor gue pernah dimentorin juga. Betul. Kayak ini orang cepet banget ya Iya, gitu. benar. Ngobrol aja lucu bang. Benar. Tuh, Oh, gua berarti suka. 3 itu top 3 ya? Iya, yang sekarang ini. Kalau Iya, Bang Jawin juga udah jarang sih gue liat ya stand up. Oh, dia lagi mau bikin tour nih. Iya, tour baru. betul. Oh, lu juga kan mau bikin tour. Ah, itu dia maksud gue Mega. Itu. Gua Tapi juga mau sebelumnya kan lu udah pernah show, sebelumnya gue nonton tuh Bel Air Volution bikin tour. Lu nonton yang di mana? di streaming di Comika. Oh, terus Bel Air Volution kan? yang di mana? Yang di Ketawa Comedy Club. Yang udah jadi digital download. Kan ada, iya ada 2, ada itu Oh, ada sama 2. Dani Blues. Yang Bel Air Volution? Iya, Itu tahun berapa? 2019, 20 pas pandemi. Itu satu. Itu satu. Yang Dani Blues gue belum nonton. Itu kan belum ada ya? Udah ada. Oh, udah ada. Tapi lu mau tourin nih? Mau tourin. Kenapa lu tourin bang? Kan udah ada digitalnya. Orang udah bisa nonton di digitalnya. Panji biasa. Tuntutan Gua juga manajemen. Gue udah berkomitmen kan. Ini udah keluar bang digital download gue. Orang udah pada nonton. Begitu lihat hasil laporan pembelian, sedikit Mega yang nonton streamingnya. Kayaknya lebih banyak yang belumnya dah katanya. Ya udah turin aja lah, dibikin tour. Sekaligus ngecek ini antusiasnya sebanyak apa. Orang-orang yang pengen nonton gue. Nah dari situ gue ngerasa kayaknya memang tidak semua komika layak tour. Menurut gue ya. Indikasinya tuh lu boleh tour kalau banyak permintaan dari luar kota yang pengen lu datang. Contohnya kayak Makassar, kan ada komunitas stand up Indo Makassar, bikin stand up night. Terus orang-orang pada request, undang Mega dong, undang Mega. Sehingga di kota-kota lain juga begitu, berarti emang udah layak lu tour. Tapi kalau selama komunitas belum ada panggilan buat lu, menurut gue sih jangan dulu. Gitu, akhirnya gue dapetnya itu. Berapa kota nih? 4. Mana aja? Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Karena itu requestan orang-orang. Karena itu gue ngelihat dari requestan survei. Kan gue bikin survei dulu. Orang-orang yang ngisi Di Instagram. di ya Instagram untuk ngeklik link Google Form. Oke. Jadi misalkan email Mega Salsabila, Bang ke Tangerang dong gitu. Terus siapa lagi? Bang ke Bali dong, Bang ke ini dong. Diurut paling banyak kota mana. Dapatlah 4 kota ini. Dapatlah 4 kota ini. Lu bahas apa? Sama kah sama yang di digital download itu? Sama, core dasarnya adalah pernikahan dan parenting. Tapi akan ada banyak pembaharuan materinya. Karena kan yang di Jakarta tuh gak akan relate dibawain ke kota lain. Ada beberapa jokes yang sifatnya Jakarta sentris itu. Tapi ada juga pengembangan materi yang di Jakarta cuma ada 1 punch. Ini bisa jadi lebih banyak. Atau topik baru. Misalnya kayak kebijakan-kebijakan sekarang terkait anak, KDM tuh kemarin. Terus parentingnya juga harus di refresh lagi gitu. Kenapa ya komik-komik bapak-bapak misalnya cowok yang udah nikah pasti punya tuh Apa? special show yang tentang pernikahan. Iya karena fase baru dalam hidup Meg. Sayang kalau dilewati gitu aja. Nah sebenarnya kan materi yang gue sampein juga waktu keresahan gue pas anak gue baru lahir newborn. Itu gue cicil tuh sengaja. Kenapa namanya Dani Blues? Karena diambil dari plesetan baby blues. Artinya Dani Beler yang kena baby blues. Oh, bukan istri. Istri kena tapi gue juga pesan yang mau gue sampaikan ternyata yang cemas dan khawatir terhadap anak tuh bukan cuman perempuan tapi laki-laki juga. Bedanya tuh kalau perempuan nyerang hormon kan, kalau laki-laki tuh nyerang mental. Jadi kita mentalnya yang kena gitu. Hormon juga berpengaruh ke mental sih. Si perempuan itu, iya. Kan banyak anggapan ini Meg, cowok tuh nggak boleh sedih, cowok tuh nggak boleh ngeluh gitu. Gak boleh nangis. Nggak boleh nangis, dianggapnya lemah aja. Nah gue tuh pengen nyampein enggak, kita juga berhak tahu gitu. Boleh nangis. Iya, tapi kan dibenturkan dengan stigma masyarakat. Ya cowok lemah nangis gitu. Bang kenapa emang kalau lemah ya? Jangan nangis bang. Nggak apa-apa. Boleh nangis, boleh. Emang sesedih itu ya rumah tangga ya sampai bikin kita cowok boleh nangis gitu. Kan konteksnya bukan hanya keluarga doang Meg.
kalau dibilang cowok boleh nangis kan karena asmara mungkin yang masih pacaran, atau yang udah nikah mungkin karena finansial dia dan keluarganya, atau mungkin di pekerjaan yang membuat dia tertekan, atau di pertemanan gitu. Pokoknya kan sesuatu yang membuat kita nangis kan indikatornya beda-beda gitu. Tapi kita ngelihat outputnya cowok yang nggak boleh nangis saja. Makanya keluar istilah laki-laki tidak bercerita, Meg. Tapi ngapain? Memendam, nanti lama-lama meledak. Itu yang membuat konflik baru. Itu kan lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Karena apa? Karena anggapan laki-laki tidak bercerita. Cowok mah nggak bercerita, mendem aja udah. Tahu-tahu lakuin sesuatu. Padahal itu tuh bom waktu. Itu nggak berlaku sih di stand up comedian. Cowok semua bercerita. Bercerita semua. Iya. Termasuk Bang Radit ya. Semua yang bercerita. Iya, betul. Kenapa sih ada tagline cowok tidak bercerita? Gue juga nggak tahu awal mulanya dari mana ya. Yang pasti dari TikTok aja. TikTok tuh Standar standarnya. TikTok. Iya, Meg. Iya kan laki-laki tidak bercerita. Padahal dari dulu sah-sah aja kok laki-laki bercerita. Iyalah, sah-sah aja. Kenapa ada sejarah? Karena ada cerita kan. Betul. Sejarah kan tulis oleh pemenang. Pemenang bercerita. Emang orang-orang TikTok yang gak suka cowok banyak bacot. Iya kan? Cowok banyak bacot. Di TikTok mah fenomenanya. Mega split bill aja dipermasalahin. Istilah split bill, mau kondo keluar semua TikTok tuh. Kalau gue masalah juga sih split bill. Menarik juga sih. Kenapa lo masalah? Karena bukan masalah apa-apanya. Siapa duluan deh yang ngajak jalan gitu. Misalkan gua nih ngajak jalan lo. Berarti lu udah tahu pengeluaran yang akan keluar. Berarti Ya, gua nggak bisa bantu lu untuk bayar karena lu yang ngajak. Kecuali gua yang ngajak. Iya. Nggak apa-apa gua yang bayar gitu. Ya, Karena gua yang ngajak. Berarti pemikiran lu cowok yang harus bayar kan? Enggak, siapa yang ngajak aja. Iya, gue yang ngajak kan berarti. Oke, Kalau lu yang ngajak berarti lu. Iya. Oh, nah di TikTok itu yang dipermasalahin adalah tidak setuju terhadap split bill. Split bill kan Tidak bagi setuju dua, terhadap salah satu doang yang bayar, Suli. Berarti bukan bagi dua. Bukan bagi dua. Salah satu doang yang bayar. Iya, nggak Lah, setuju nggak tuh. apa-apa lah. Cowok-cowok keberatan atau cewek-cewek yang komen gitu. Cowok-cowok keberatan kenapa? Kan misalkan dia yang ngajak nih. Investasi bodong kalau nggak jadi, Mega. Lah, siapa suruh lu ngajak jalan? Ya itu cowok-cowok itu. Iya, cowok-cowok ini ngapain ngajak orang jalan kalau nggak mau bayarin? Kan ini katanya pendekatannya sama-sama kita belum pasti nih pacaran. Kita masih tahap PDKT. Gua ngeluarin duit segini, lu ngeluarin duit segini. Jadi kalau kita nggak jadi pacaran, sama-sama tuh resikonya. Sekarang kalau misalkan kita pacaran belum pasti, tapi gua ngejajanin lu, ntar kalau nggak jadi gua rugi, gitu statement mereka. Ya nggak rugi lah, kan lu yang ngajak pacaran gimana sih? Nah itu mereka Berarti berpikirnya nih, itu rugi. kalau misalkan si cewek mau bayar, ini kan kata si cowok kan bagi dua nih. Ntar kalau misalkan nggak jadi, gua nggak rugi. Lah gua rugi waktu lah. Betul. Si ceweknya. Betul, tapi tidak rugi keuangan maksudnya. Waktu kan lebih mahal bang daripada uang. Betul. betul. Tapi kan si cowok-cowok ngerasa nyari duit susah itu. Emang bagi waktu nggak susah. Bener. Nggak akan ada habisnya nih Mek sebenarnya. Iya, Emang bener, orang-orang TikTok itu yang dipermasalahin bikin standar apa-apa. sendiri ya? Iya. Istilah mokondo juga kan udah lama kita dengar kan mokondo. Tapi di up lagi di Instagram, di TikTok. Lu setuju nggak ada istilah mokondo? Gua nggak setuju Mega. Kenapa nggak setuju? Kok itu nggak doang. Kok nggak doang? Ada loh modalnya gitu ya? Iya, nggak semua orang punya itu yang diinginkan. Iya nggak Mega? Sekarang gitu aja. Orang bilang mau kondo, cuman modal kok doang. Menurut gua kok nggak doang. Doang tuh remeh kesannya. Sementara untuk apa ada obat vitalitas? Untuk apa dulu ada Maerot? Karena itu Mega untuk membantu agar laki-laki seperti kita nih yang minimalis bisa mencapai kok yang dimaksud. Menurut gua kok nggak doang, orang salah ngejudge itu. Tapi kalau misalkan cuma itu doang, maksudnya koknya, maksudnya nggak doang sih, maksudnya cuma itu gitu. Kan nggak boleh juga laki-laki cuman modal itu doang. Ini yang jadi permasalahan Mega. Lu mengukur kepuasan dan kebahagiaannya dari mana? Ada orang nih cowok miskin deh, dia kerja
sebulan 500.000 misalkan untuk membiayai rumah tangganya. Tapi dia diranjang bisa bikin puas si pasangannya. Gimana menurut lo? Tapi pasangannya kerja juga. Enggak, pasangannya si istrinya enggak, si cowok doang. Dengan gaji 500.000 per bulan. Tapi puas di masalah ranjang. Iya. Tapi asam lambung. Ya nggak apa-apa, lu tinggal pilih mana. Gitu. Kayak dua hal yang gak bisa dipilih gak sih bang? Kalau begitu. Bisa Mega. Gue pengen ranjang gue puas nih. Tapi gue juga nggak mau gizi buruk gitu. Ntar gue krempeng gitu. Nggak bisa Mega. Kalau untuk ya kalau idealnya sih memang tidak mungkin gitu. Maksudnya idealnya mah jangan cuman koknya doang dong, tapi finansialnya juga diituin. Ya semuanya kalau bicara ideal mah seperti itu. Tapi ada berapa banyak pasutri yang secara finansial bagus tapi diranjang dia bermasalah. Akhirnya itu yang membuat istri-istri tidak puas atau sebaliknya malah. Nih ini orang tuh banyak menganggap masalah ranjang tuh masalah tabu, masalah nggak penting. Justru itu yang jadi core dasar pernikahan. Betul. Tapi kan kalau anak lu nggak makan kan sama aja bang. Anak gua nggak makan. Misalkan ranjang puas nih si suami istri ini, terus dia punya anak kan makannya nggak dengan begini doang gitu bang. Iya berarti kan ada keinginan baru di situ. Betul. Ya kalau misalkan keinginan baru itu disertai dengan usaha yang lain, misalkan si suaminya nambah usaha baru sehingga dapat penghasilan baru, kan lain cerita Mega. Maksudnya kalau misalkan konteksnya tadi, lu setuju nggak sama mau kondo? Menurut gua nggak setuju, karena menurut gua kok tuh nggak doang. Bukan doang. Itu modal utama juga lah buat pernikahan kan. Iya. Karena masalah seksual itu salah satu penyebab utama perceraian lah. Lu searching aja di data. Banyak yang permasalahan ini. Iya nggak? Gue juga kan salah satunya bang. Tuh. Itu masalahnya. Jadi kalau kita singkirkan dulu masalah finansial, kalau ditambah variabel finansial, keharmonisan lain atau orang tua, itu mah jadi banyak yang dipikirin. Tapi kalau konteksnya koknya doang yang dipermasalahin, menurut gua kok sih nggak doang gitu. Itu konteksnya. Gue masih nggak mudeng nih. Kok kan nggak doang nih. Berarti kalau misalkan dia punya penghasilan untuk diri dia sendiri, kalau belum punya penghasilan untuk menafkahi orang lain, seharusnya dia nggak nekat untuk menikah dulu nggak sih? Padahal dia udah punya modal yang kok doang ini nih. Tapi kan itu belum cukup untuk berumah tangga gitu. Betul. Karena lu masukin konteks pernikahan dan ikatan kan. Kalau konteksnya pacaran gitu, kan seringnya kita dengar ya, gua putusin cowok itu karena dia mau kondo gitu. Itu kan belum ada ikatan suami istri kan, belum ada tanggungan anak, belum ada tanggungan dia harus menafkahi. Kalau dibawa ke ranah situ memang gue setuju. Nggak boleh laki-laki cuman modal itu doang. Iya, kan? kok itu bukan jadi pusat dari kebahagiaan, gue setuju. Tapi kalau konteksnya kayak tadi nih kita split bill untuk pendekatan, mau nembak, terus ada orang pacaran mau kondo gitu. Itu sih gue tidak setuju kalau konteksnya itu. Tapi kalau pernikahan mah udah beda lah. Berarti kalau pacaran lu setuju split bill? Kalau pacaran gue bagi dua ya. Gue malah enggak Mek. Menurut gue malah harus bayarin. Maupun lu yang ngajak jalan. Menurut gue ya. Karena kenapa bang? Harga diri laki-laki ya? Nah bukan masalah harga diri sih gue. Ini masalah normatif aja. Laki-laki kan dari awal didesain untuk memburu kan. Berburu untuk memenuhi kebutuhan si keluarganya, anggotanya. Nah termasuk kalau gue mau berburu sesuatu harus ada modal yang gue keluarkan menurut gue. Jadi gue kalau ngajak kencan lu atau lu yang ngajak kencan gue, harus gue yang bayar tetap. Kalau gue nggak ada duit ya gue nggak akan ngeiyahin. Berarti lu nggak setuju sama cowok-cowok di TikTok yang bilang kalau gue bayarin lu ntar gue rugi dong kalau nggak jadi? Nggak setuju gue. Ya emang udah resiko rugi lah kalau nggak jadi. Iya, masa lu nggak mau nanggung resiko gitu, nggak mau nanggung sesuatu yang menjadi efek samping gitu. Lu maunya split bill tapi langsung jadian gitu. Ih lucu banget Mega, ada yang nge-counter masa. Lu ngomong gitu? Bukan si konten itu. Oh, oke. Si cowok ini kan bersikeras untuk membela dia. Cewek-cewek juga jangan pikirin ini doang, cowok harus bayarin. Tapi apa yang udah lu kasih ke kita, itu si cowok ngomong.
Apa yang udah cewek-cewek kasih ke kita pas kita udah bayarin makan? Udah konteksnya bisnis dong. Bukan. Timbal balik. Iya, timbal balik betul. Terus ada yang komen perempuan. Ya elah lo modal bayarin makan minta me katanya. Lu udah bayarin makan doang minta me lo katanya. Enak banget lo itu. Kalau gitu kan ada tempatnya lagi yang lu bisa timbal tukeran di situ kan. Yes. Kenapa harus nyari yang cewek bener nih? Betul. Tuh gue juga kadang aneh tuh sama cowok-cowok. Apa? Dia suka misalkan suka nakal lah. Tapi dia ntar nyari istri yang cewek baik-baik nih. Yang nakalnya itu udah emang buat nakal doang gitu. Dia pacaran sama cewek nakal. Terus? Ntar yang nikah sama dia yang baik. Dia cari istrinya yang baik-baik. Tapi yang si nakal ini nggak dihubungin lagi? Enggak. Oh, kenapa emang? Enggak apa-apa, kayak kalau lu suka nakal ya udah sama yang nakal gitu. Kalau suka sama yang baik dari awal lu juga harus baik gitu loh. Ya. Kan kasihan bang cewek-cewek nakal-nakal. Kalau nggak ada yang nikahin dia nantinya. Sementara nakalnya sama cowok yang ini nih. Betul. Tapi cowok ini nikahnya sama cewek yang baik-baik. Betul. Ya agak nggak fair juga sih itu, Mike. Harusnya kan kalau dia mau jadi lebih baik dari diri dia sendiri dulu kan. Cuman kan ada istilah yang bilang jodoh itu cerminan diri ya. Lu percaya nggak sama itu? Jadi kalau lu begajulan, dapetin pasangan kita juga begajulan juga. Percaya? Percaya begitu berarti? Percaya. Tapi kalau kita memperbaiki, nanti dapetnya yang memperbaiki juga. Nah mungkin itu jawabannya. Si cowok itu berusaha memperbaiki. Akhirnya dia nyari cewek yang baik juga. Cuman emang nggak fair sih. Tapi di dunia ini apa sih yang fair sebenarnya, Mega? Jakarta doang, Jakarta fair. Ya, loh, nggak ada di dunia ini selalu ada titik ekstrim itu, selalu ada perbedaan yang jauh, kesenjangan. Nah, untuk menikah nih, cowok nyuci piring. Lu Kenapa? setuju nggak cowok Setuju. nyuci piring? Gue jangankan nyuci piring, Mega, nyuci endot, ganti popok anak dulu. Menurut gue hal-hal domestik begitu mah nggak perlu diributin dah. Itu kan masalah kesepakatan. Nah ini prioritas. Bukan prioritas, prinsip. Ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi dan tidak ditoleransi. Iya, lu harus tahu prinsip lu dalam rumah tangga itu apa. Kayak gua nih, selama gua kerja stand up dan lain-lain, istri gua nggak ikut campur, menurut gua itu prinsip. Lu nggak boleh masuk di ranah ini. Misalkan istri gue ikut campur masalah gue bikin materi, kalau bisa jangan bahas itu deh, nanti ada. Enggak, di ranah ini udah otoritas gue. Tapi kalau rumah berantakan, piring gue yang nyuci, itu bukan prinsip gue. Jadi ya udah nggak apa-apa, fine aja. Emang kenapa sih nyuci piring doang? Kadang kan ada laki-laki yang gue udah capek kerja di luar, masa di rumah gue harus beres-beres lagi gitu. Ya kalau dibanding capek-capean mah nggak ada yang lebih capek dari seorang ibu menurut gua. Istri tuh capek, Mega, harus diakuin. Kita capek karena fisik, karena kita ngelakuin pekerjaan gitu. Tapi kan kalau perempuan mah batin juga. Gue tahu gimana dia ngurus anak secapek apa, kalau rewel, apalagi anak gue nggak mau makan gitu. Betapa sabarnya dia kerja keras itu kan capek tahu. Kalau dibanding-bandingin capek mah nggak akan ada habisnya. Rata-rata cowok yang komplain masalah cuci piring tuh bukan tanggung jawab gua, tanggung jawab lo. Tanggung jawab gua adalah nyari duit. Itu terjebak di pemikiran patriarkis. Tolong potong itu tadi, upload tadi yang segitu. Betul. Itu. Iya, berarti cowok-cowok yang nggak mau cuci piring patriarki aja emang. Iya. Nggak ada prinsip rumah tangganya. Ya tergantung. Kalau menurut dia membasuh tangannya melalui piring itu sebagian dari prinsip, ya nggak apa-apa. Tapi kalau gua sih prinsip hidup gua tidak di situ. Domestik mah semua masalah kesepakatan tuh, Mega. Kecuali hal-hal yang prinsipil yang lu pegang gitu. Gue juga sebaliknya ke istri gua gitu. Gua nggak boleh ikut campur di ranah yang dia jaga. Misalnya Kosmetik, pergaulan, belanja, arisan, terus menyenangkan anak, itu gue nggak boleh masuk di ranah-ranah itu. Atau ngasih uang untuk orang tuanya, kalau itu jadi prinsip dia, gue udah nggak bisa masuk. Tapi masalah
mendidik anak, nyekolahin anak di mana, itu baru prinsip bersama. Tapi kalau nyuci piring, mainan berantakan, nyuci baju, capek Mega kalau setiap hal kecil diributin mah. Iya. Menurut Gua kasihan juga sih sama cewek-cewek yang udah kerja juga di luar, nyampe rumah suaminya nggak mau bantu jaga anak, nggak mau bantu cuci piring, tapi bilangnya gitu, gue mau urusannya kerja doang, padahal kerja juga udah dibantu nih, si istri juga kerja gitu, tapi nyampe rumah urusan rumah dia nggak mau bantu. Kalau misalkan dia bilang udah lu nggak usah kerja di rumah aja, kayaknya bakal diselesain deh semuanya sendiri. Betul. Tapi karena dia kerja juga kan pengen dibantu juga gitu. Nah ini tergantung, ketika si istri kerja udah didiskusiin belum sama suaminya. Kalau udah didiskusiin harusnya suaminya tidak kaget ketika istrinya pulang, terus tanggung jawab rumah tangga harus digabungin ke istri juga gitu. Harusnya si suami udah tahu resiko yang terjadi kalau istri kerja, berarti rumah terbengkalai dan gua harus kerja sama. Kalau gue nyampe rumah duluan berarti gue yang harus bersih-bersih. Nah biasanya kan tuh terjadi karena tidak ada diskusi di awal. Yang ada adalah aku tetap kerja nggak setelah menikah, ya terserah kamu. Akhirnya dia mah kerja, pas pulang mah tetap bete gitu. Aku masih boleh kerja nggak ya? Boleh, asal rumah rapi. Aduh pusing dah. Langsung boleh kerja asal rumah rapi. Ya kan solusinya bisa nyewa pembantu atau ART yang tukang bersih-bersih. Nah balik lagi kenapa itu tidak keluar, berarti tidak ada diskusi antara keduanya. Gue sih simpel aja. Gue Mega mau secapek apapun kerja, pulang ke rumah gue berantakan, gue gak akan ngamuk. Mau secapek apapun gue ya kayak, wah gila ini handuk di mana, Lego berantakan, keinjek lagi. Gue gak akan ngamuk karena itu bukan hal prinsip gue. Itu mah bisa gue beresin. Ada hal-hal yang lebih urgent yang harus gue pikirin. Nah itu kan muncul karena gue duduk bareng sama istri. Soalnya ada bang yang di podcast Uya Kuya itu. Siapa? Oh orang Pakistan apa ya, yang nikah sama cewek Indo, terus dia alasannya dia kenapa selingkuh karena istrinya jarang ganti spray. Spraynya sering kena darah haid. Lah kan dia kan bisa ganti ya maksudnya. Suaminya nih udah tahu istrinya nggak ganti spray, kan dia bisa gantiin ya maksudnya. Kenapa itu harus jadi masalah untuk memvalidasi gue selingkuh gara-gara ini gitu? Cari-cari alasan tuh Maggie. Nyari alasan. Itu mah sama kayak berita yang suami nyerain istrinya gara-gara bokongnya hitam. Pernah dengar gak itu? Pernah itu di berita. Mah akal-akalan doang. Dia bingung nih ngutarin alasan yang sesungguhnya, jadi itu yang dipakai tameng. Dicari-cari alasan yang lain ya. Betul. Padahal kan bisa sesimpel yang lu bilang kan, tinggal ya udah ganti aja sih spraynya. Iya, kenapa itu jadi masalah yang besar gitu. Sama gue juga punya prinsip yang lu bilang. Gue selama menikah tuh kalau miskin gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah selingkuh sama KDRT gue udah, itu prinsip gue. Gue nggak ada toleransi lagi. Prinsip sama KDRT ya? Prinsip selingkuh sama KDRT. Selingkuh sama KDRT. Iya. Itu miskin nggak apa-apa. Miskin nggak apa-apa karena rezeki itu bisa kita cari bareng-bareng gitu bang. Oke. Dan jalan rezeki tuh nggak selalu melalui suami, kadang juga bisa melalui istri kan. Oke. Kalau kaya raya tapi KDRT? Itu prinsip gue, meskipun dia sekaya raya apapun, kalau dia KDRT itu bukan. Berarti gue udah nggak bisa lagi. Oke. Kalau dia punya Lamborghini tapi nyentil kuping lu, itu masuk KDRT nggak? Bercanda apa enggak? Kalau bercanda nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Emang harus punya gitu, Maggie mulu gua. Maggie ada telat dari sini. Emang harus punya prinsip sih menurut gua. Nah permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi itu karena tidak ada diskusi antara keluarga. Ini gue juga udah keliling, gue ketemu orang-orang ini, gara-gara gue bahas parenting dan pernikahan ya, gue dipertemukan oleh orang-orang yang sebelumnya nggak gue sangka gue akan ketemu. Kayak Aji Santoso. Aji Santoso siapa? Pakar mental health. Dia kan hidung banget ya. Orang-orang yang fokus di situ ya. Kayak gue dapat ilmu gratis secara tiba-tiba aja gitu. Nah dia pernah bilang rata-rata terjadi perselingkuhan di pasutri awal-awal itu karena dua orang ini belum saling mengenal. Ketika punya anak,
fokusnya teralih ke anak, lupa menyirami kasih sayang, nafkah lahir batin, sama perhatian. Karena fokusnya ke anak nih. Akhirnya si suami ini begitu ke tempat kerja, ada perempuan yang ngasih perhatian 3% aja, udah dianggap itu gede banget. Kata gue iya juga ya. Ya tapi perempuan emang kalau melahirkan tuh udah ganti fokusnya gak sih? Betul, tapi poin utamanya ternyata si dua ininya juga belum saling mengenal, Meg. Ternyata itu penting. Setiap fase hidup tuh perlu didiskusiin. Kita pacaran tujuannya mau sampai kapan? Kita nikah targetnya mau apa? Kita punya anak dibicarain maunya berapa? Nanti kalau lahir akan terjadi seperti apa? Akan jadi perubahan besar seperti apa? Itu ternyata yang banyak orang gak lakuin. Coba di awal udah didiskusiin gitu. Oke, anak lahir fokusnya bakal beralih ke sini, tapi kita jangan lupa saling ngecas kasih sayang. Mungkin gak akan terjadi ya. Itu kan terjadi gara-gara itu lupa. Itu gua alamin dulu. Sama kayak baby blues gak sih bang? Sama. Perempuan-perempuan yang baby blues kan karena suaminya pas dia selesai melahirkan tidak memberikan kasih sayang itu tadi. Betul. Karena mungkin dia strike march, karena mungkin bagian tubuhnya ada yang kendor, Betul. terus dia jadi nggak percaya diri. Betul. Terus nggak disupport gitu ya. Bisa. Itu lebih ke suaminya kadang-kadang. Nah ada dari sisi suami itu yang menganggap gue bingung mau ngapain katanya. Daripada gue salah ntar. Karena kan orang abis lahiran biasanya sensi ya. Hormon. Sama semua hal kan. Terus pas suaminya datang digalakin gitu. Cuman kan masa gara-gara itu lo jadi nggak support sih gitu. Nah itu balik lagi komunikasi intinya. Pentingnya komunikasi, Meg. Tapi kadang juga komunikasi yang bikin ribut gak sih bang? Nah apa contohnya? Orang tuh banyak salah antara komunikasi dengan ngobrol. Ngobrol bikin ribut, gue sepakat. Komunikasi tuh nggak harus sering, Meg. Ngobrol yang sering ribut, contohnya apa yang lu maksud? Gue tuh sering kali, gue tuh orang yang suka diskusi bang. Gue sering kali buka obrolan yang dia tuh, udahlah jangan ngomongin ini ntar malah berantem gitu. Padahal tujuannya itu menyelesaikan. Tapi itu sering dihindari. Akhirnya yang bikin berantem karena dia menghindari, bukan karena kita berkomunikasi gitu. Betul. Akhirnya. Betul. Tapi dengan kita sering kayak gitu jadi sering berantem gak sih gitu? Berarti belum terjalin ya obrolan itu ya? Berarti kan terkendalanya di gua nggak bisa ngobrol langsung. Setiap mau buka komunikasi tuh selalu pasti menghindar. berantem. Iya betul. Terus pertanyaan lu apa? Karena komunikasi tadi perlu nggak kan bisa bikin kita ribut? Kan itu belum terjadi. Berarti perlu itu, Meg. Dua-duanya perlu duduk bareng untuk nyelesain masalah ini. Gue juga sama istri gue sering dulu awal-awal itu. Kalau bahas ini selalu ribut gua. Dan kita sama-sama punya ego masing-masing. Istri gue tuh sampai bilang, tuh kan emang kamu tuh nggak mau dengar, selalu benar menurut lu gitu. Tapi lu nggak mau dengar pendapat gue. Terus gue berusaha nurunin ego, ya udah gue dengar. Terus dia utarain. Akhirnya gue cukup diam, tapi tidak menghindar. Gue cukup, oh ternyata itu yang dia rasain. Nah besok-besok udah terpola tuh, Meg, kalau ada kejadian nih. Misalkan gue ribut sama istri gue, terus kedatangan mertua gue, kan nggak mungkin gue nunjukin kita ribut kan. Tapi selesai dari situ, kita udah sama-sama sepakat. Biasanya tuh kodenya kalau misalkan gue makan malam, masakin itu dong telur gitu. Nah dia udah tahu bahwa Kita itu ngobrol. adalah intro. Oke. Itu. Dan kenapa harus sambil makan? Karena etikanya makan tuh nggak boleh emosi. Maka disitulah terjadinya komunikasi yang ideal. Kalau gua kan nggak mungkin gua semarah-marahnya kan nyocol sambal, gua nggak mungkin kena mata dia, Meg. Tapi tidak semua orang berprinsip kayak gitu. Tidak semua orang bisa masak, iya. Bukan, emak bapak gue kalau lagi makan ngobrol berantem aja, piring pecah pasti gitu. Iya sih, di film Sidul juga gitu ya. Iya kan? Mau makan sambel apa, darah tinggi aja. Betul. Gitu kadang kan. Betul, tapi kalau gua ngerasa itu, Meg, makan tuh menjadi sesuatu yang penting. Makanya lu lihat deh, orang-orang bisnismen atau orang-orang bisnismen Chinese tuh biasanya meeting. Ngadain meeting di restoran untuk apa? Untuk biar kliennya kenyang. Begitu kenyang kan negosiasinya lebih enak. Itu
Ada gue jiwa bisnismen mas sebenarnya. Sebenarnya Mike ya. Tapi menurut gue itu cara yang selama ini gue lakuin tuh berhasil sama istri gue. Banyak gue kejadian kayak gitu mah. Betul karena orang kalau lagi lapar emosi banget ya. Begitu kenyang jadi diam. Udah lo ngomong apa coba gitu. Benar. Oke, minta maaf ya, minta maaf. Dan balik ke topik yang awal, penyelesaian ending dalam hubungan pasangan suami istri di mana? Di ranjang. Ranjang. Kalau semuanya udah dikomunikasiin. Itu. Kalau masih berantem, Toto ngajak ranjang, tar dulu nih, gue Belum kelar nih, kelar. jangan ke situ dulu nih. Koknya jangan dikeluarin dulu koknya. Iya kan? Itu nanti dulu. Iya, Baru betul. Ih, lu nggak. Iya betul, kadang gue kalau lagi berantem diajak ke situ malah makin emosi karena Tuh, belum kelar kan. Belum kelar. Tuntasin dulu, sama-sama sepakat, beres ya, masalahnya clear, oke clear. Baru Salaman atau apapun lah, baru malamnya sikat. Biasanya lebih menggebu-gebu tuh karena habis berantem. karena habis berantem. Dan itu yang merekatkan Hubungan. perasaan antara keduanya tuh, itu salah satunya. Tapi lu kan kelihatannya rumah tangga lu mau baik-baik aja bang ya. Sampai tercipta show Baby Blues ini. Emang masalahnya semenjak punya anak aja ya bang? Iya, terutama di fase pernikahan. Pernikahan tuh kan, nikah tuh kan masalah menyatukan dua hati Mega. Dua keluarga juga. Iya, karena menyatukan dua hati jadinya pas dijalanin banyak hati-hatinya gua. Dua hati. Ya, Mau ya, ngelakuin ini, ntar bini gua ngambek dah. Ntar ini dah, ntar itu dah. Nah, kehati-hatian itu yang membuat gua jadi terbatas ruang geraknya. Sementara sebelum nikah, gua tuh mau ngelakuin apapun, standarnya ya diri gua sendiri. Gua rugi ya rugi diri gua sakit ya sakit gua doang gitu. Jadi menurut lu setelah menikah lu jadi nggak lebih bebas dari sebelumnya? Jadi ada hal-hal yang sifatnya langsung gitu, dipaksa berhentinya langsung. Kan sesuatu tuh kalau udah jadi habit, dibalikinnya harus kayak habit semula, Meg. Contohnya gini, gua mau berhenti ngerokok, nggak boleh langsung dipaksa berhenti saat itu juga. Tapi ingat lagi ketika kita awal merokok, dulu kan gua awal ngerokok 1 batang dulu, baru naik ke 3 batang, baru naik setengah bungkus, baru naik 1 bungkus. Nah begitupun ngembaliin ketika gua mau berhenti, ya gua berhenti berarti dipirit dulu dari setengah bungkus, 3 bungkus, baru sehari 1 batang. Itu yang idealnya dilakukan. Tapi dalam pernikahan adaptasi itu nggak bisa gitu. Adaptasi lu langsung dibikin. Yang gue tadinya nongkrong pulang pagi sama kayak lu tuh, pulang pagi tiba-tiba ada anak, nongkrongnya gue enggak, pulang pagi di kamar gue dari malam juga sampai pagi tuh, ngeliatin anak nangis. Terjadi perubahan. Ngeliatin anak nangis, ngeliatin doang gak dipuk-puk. Iya kan gue ngeliatin doang, nangis nih, nangis. Tapi gue nggak boleh keluar. ternyata beda, Meg. Gue kan orangnya sering begadang, tapi begadang nemenin anak, apalagi newborn, itu beda. Dulu kan gue begadang karena seneng-seneng, ini karena Nongkrong. terbebani, kayak beda itu rasanya. Itu yang membuat kita darah tinggi. Makanya gue ngerasa kayak stres banget. Dulu gue mau megang anak, salah kata orang tuh, jangan gitu gendongnya gitu. Terus anak mau diinin, pakai ini tuh, coba ini. Wah pusing, Meg. Gue kayak punya handphone baru, terus diajarin sama orang-orang yang udah punya handphone lama. Ya mencet backnya masih pakai tombol gitu. Kayak apaan sih lu anjir gitu. Nggak ngasih gue kesempatan untuk jadi orang tua aja gitu. Ya kayak lu pernah nggak main PS nih, main PS terus pelanggaran, terus tendangan bebas, terus ada senior lu yang bilang sini sama gua dah biar gol. Nah itu tuh. Gua nggak main PS bang. Iya lu nggak main PS sih, tapi cowok-cowok pasti relate tuh. Artinya dia intervensi, niatnya memang baik, tapi kan gua new dad ya, new father. Bapak baru, ya kasih gua kesempatan lah. Itu sebenarnya Meg. Biasanya tuh orang-orang ini nggak sih kolot Pasti. Yang sering bilang jangan begini gini. Iya. Anak bayi harus tidur samping sapu lidi. Bener, begitu tuh. Bener. Emang apa? Emang kalau nggak ada sapu lidi? Bener. Paling sering apa Maggie? Bayi itu harus digebrak. Biar apa? Dikagetin biar dia nanti gedenya nggak latahan, nggak gampang kaget. Bayinya kaget. Iya, jadi bayi ditidurin nih,
di kasur, terus kita gebrak. Iya, Buk, sampai begini buk, kan. sampai dia kejang-kejang begini, buk gitu. Nanti biar gedenya terbiasa jadi nggak kaget. Berarti Sekarang iya, berarti Ruben Onsu bayinya nggak digebrak. gampang kaget, latahan kan? Heeh. Anwar BAB. Ayam begitu. Nah itu nggak digebrak awalnya mungkin dia. Cuman kan itu tidak bisa Validasi. secara medis. Medis mungkin tidak boleh, tapi kan kita kalau ngomong gitu kata siapa yang digebrak bikin lata nggak ada hubungannya secara medis. Orang-orang kelot bilang apa? Lu aja hidup sampai sekarang gua gituin. Gitu, Mek. Jadi Iya, kita benar. selalu itu tentara POC biasa. Itu yang bikin gua jadi kayak anjir gini juga ya fase hidup tuh ya gitu. Itu baru gua, gimana istri gua. Tapi gue ada kalanya gue nggak ngedengerin kolot-kolot itu sih bang. Setelah lu lewatin fase itu kan? Iya, anak kedua tuh gue disuruh ke paparazi gitu. Paparazi itu apa? Tukang ngurut bayi, orang hamil, ibu hamil. Oh ini apa sih sebutannya? Kayak dukun beranak gitu ya? Iya. Terus gue dikalungin benang merah di perut. Kata gue ini apaan? Iya. Terus katanya ini jaga-jaga biar nggak ada setan terus nanti lahirannya normal. Nah besoknya saya sar gue. Tuh kan? Perasaan kemarin nggak ada ini gue normal gitu. Iya. Jadi kayak Lu tahu gak sebenarnya buat apa lu dikalungin itu merah? apa? Itu lu artinya udah kuat kuda-kuda. Sabuk, sabuk merah. Nggak ada hubungannya kan Mega? Nggak ada. Berarti kita ada kalanya kita harus punya ini sendiri, pikiran sendiri, jangan ngikutin semua kata orang tua. Iya. Walaupun niat dia bener ya, bagus. Betul. Tapi kan untuk sampai proses di tahap nolak dan kuat terhadap pendirian itu harus melewati fase itu dulu dan Iya. tahu yang benar hakiki itu seperti apa. Betul. Kadang-kadang kan gue juga begitu, Mega, kayak secara logika mah nggak masuk ini. Tapi omongan dia nggak ada salahnya gue coba gitu. Kayak yang paling sering nih, bayi tempelin gurita. Tempelin gurita. Gurita. Pakein. Iya dipakein gurita, tahu kan lu? Tahu Gurita bayi. yang buat udelnya biar nggak masuk angin kan? Iya. Gue pikir kan itu benar tuh untuk tidak masuk angin. Apa tetangga bilang? Apa? Dipakein gurita emang mau ngojek? Coba sama lu. Coba. Kan di rumah doang ya. Sama lu pikirin tuh. Pakein gurita emang mau ngojek? Lah gue mau ngomong apa Mega? Terus lu lepas guritanya. Ya bingung akhirnya lepas pasang. Bedong juga sama. Pokoknya hal-hal itu yang membuat gue jadi kayak wah nggak siap nih gue jadi bapak nih gitu. Kebayang nggak itu? Ini kita belum ngomongin istri, baru tahap gue sebagai suami. Gimana istri coba lu? Apalagi hormonnya kan bakalan lebih ini. Lu tahu nggak sih bang, kalau orang lahirin pasti yang diselamatin bapaknya. Kenapa ya bang? Selamat ya. Kita udah berjuang nih. Kita kan abis pertaruhan nyawa nih. Iya. Kita diem aja. Bawa orang-orang bawa kado tuh kayak buat bayi, baju bayi yang kita udah siapin sendiri. Nggak ada tuh yang bawain buat ibunya. Kayak ini nutrisi buat ibunya abis melahirkan. Itu nggak ada tuh. Betul. Karena suami dianggap donatur. Jujur aja. Donatur, dia invest uang juga, invest ini juga. Spoker. Jadi yang pantas diselamatin tuh bapaknya aja. Selamat ya Pak. Iya, stigma masyarakat begitu. Nah tapi gara-gara itu Mega, gue jadi kalau temen gue lahiran, udah nggak gue pedulin tuh si suaminya. Yang gue samperin istrinya. Karena gue tahu bahwa yang layak untuk disalamin itu sebenarnya istri. Gue nggak nyalamin ke temen gue yang suaminya juga nggak jadi selek kan, karena udah biasa. Tapi ngasih selamat ke istri tuh memang kecil tapi berdampak besar. Itu banyak orang lupa tuh. Tapi kita juga harus ngelihat dari sudut pandang lain, Meg. Apa? Kadang orang tuh nggak tahu, tidak bermaksud untuk sejahat itu ke kita. Karena pertama, yang nerima tamu biasanya kan suami. Jadi yang dia tahu adalah, oh udah gua wakilin deh selamatnya. Terus datang, selamat juga ya, terus langsung fokus ke bayi. Karena kita nggak tahu, nggak ada rundownnya Megi. Megi mulu. Nggak ada rundownnya, kecuali ada rundownnya. Barang siapa yang mau nengok saya di RS jam 1, ini pembukaan dulu, ya kan. 2, salaman sama suami. 3, jangan lupa ngucapin ke saya. Kecuali ada rundownnya. Banyak orang yang senaif itu, apalagi yang belum menikah.
Jadi menurut gua ambil sisi baiknya aja. Karena kalau terfokus di situ nggak akan bikin lu sembuh juga. Oke, culture shock lu apa pas punya anak sama sebelum? Pas punya anak sama sebelum. Selain pagi-pagi lu begadangin anak ya, Ya. tapi kan sebelumnya emang lu suka begadang kan? Ini tahap newborn apa tahap udah masuk Sekarang umur berapa sih bang? 3 tahun? 3 tahun, wah masih lagi lari-lari kemana-mana ya? Lagi bawel-bawelnya dia tuh. Banyak nanya pasti. Banyak nanya, betul. Ada nggak hal yang dia tanya lu nggak bisa jawab? Ada Apa? konsep ketuhanan. Ah, anak umur 3 tahun nanya Tuhan bang? Kan dia ngaji di rumahnya. Heeh. Dia ngaji, ya biasalah kan memperkenalkan Allah itu apa. Terus gua tuh dari awal selalu berpikir orang tua itu harus menjadi Google untuk anaknya. Kita harus serba tahu. Iya, anak itu harus nyari ke kita dulu. Jangan sampai anak nyari ke orang lain dan itu salah. Makanya kita harus bertindak sebagai Google. Nah, pas anak gua nanya tentang konsep Allah itu, jujur Google pernah error, gue bilang. Namanya Google pernah error, Mac. Kan kita nggak semuanya bisa searching. Kadang internetnya lagi gangguan. Lah, kadang 404 kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi lu jawabnya? Tanya mama. Oke. Kemarin gua live Instagram sama Bang Abdur. Abdur anaknya pernah nanya di fase itu, Allah itu ada apa enggak. Tapi Bang Abdur pinter nyari analoginya. Anaknya main game. Terus di Bang Abdur pendekatannya lewat game. Anaknya nanya, Allah itu ada apa enggak sih katanya. Terus Abdur bilang, kamu main game ini yang bikin siapa? Misalkan yang bikin X, nama itunya tuh si produsennya. Tapi kamu tahu X ini ada. Pernah ketemu nggak sama X? Enggak lah. Tapi kamu yakin X itu ada? Ada, kalau nggak ada dia nggak akan menciptakan game ini. Nah itu sama seperti Allah. Terus gue langsung nyari anak gue sering main apa ya. Gue lihat sekarang anak gue mainnya apa, rumah-rumahan Barbie. Masa kamu percaya nggak sama Barbie yang di Shopee ini? Kan nggak mungkin Mega. Akhirnya gue juga jadi tahu ternyata kalau anak nanyain konsep tentang ketuhanan, kita kasih tahu dengan tolok ukur otak manusia pada umumnya itu nggak akan masuk. Makanya sekarang pendekatannya mulai pelan-pelan tuh. Dan bakal lebih masuk lagi dari apa yang dia suka ya. Betul. Ini gue lagi nyari apa yang dia suka dan gue masuk lewat peluang itu. Istri gue juga sama, kemarin nanya tuh, dia tuh selalu nyeritain progres anak gue ke gue, sehingga gue di rumah jadi nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Gue kerja nih, Capek dong gue, rumah berantakan nggak apa-apa, itu bukan prinsip gue. Mau tidur, istri gue cerita. Tadi si Arumi, anak gue, Arumi nanya ke aku, "Ma, Allah itu ada nggak sih?" Gue kan jadi kepikiran Mega. Set nih gue mau tidur ini, malah gue mikir lagi dah kata gue. Terus gue mau jawab apa gitu. Terus aku jawab Allah itu ada sedekat nadi kita. Jangan dulu filosofis gue bilang. Dia nggak ngerti nadi, dia nggak ngerti dekat nadi itu seperti apa gue bilang. Terus dia bilang Allah itu ada di atas. Atas tuh terlalu luas, ada atap, ada plafon gue bilang, pilot. Ada langit, ada pilot. Seperti RJ tuh. Nah, kalau dikasih taunya lebih spesifik, tapi kita nggak tahu jawaban yang tepat apa gitu. Akhirnya gue sama istri gue tuh sama-sama nggak bisa tidur tuh untuk mikirin jawaban itu. Nah, untungnya sekarang anak gue tidak nanya-nanya hal itu lagi. Nanti kalau seumpama dia nanya lagi, lu udah punya jawabannya. Udah punya jawabannya okay. Gue. Arumi tolong ditanyain bapaknya sekarang. Iya. Udah ada jawabannya nih. Iya betul. Ternyata dia nanya yang lain. Ini anak gue lagi ini Mega. Gue nggak tahu nih keinginan anak cuman lapar mata ya istilahnya. Cuman di ucapan doang atau emang serius. Dia nanya pengen punya adik. Aku bisa nggak punya adik? Nanya ke lu apa istri lu? Dua-duanya. Oke. Jawabannya bisa. Siapa yang jawab? Gua. Bisa nggak aku punya adik? Bisa dong. Kalau gitu aku mau adik dong. Sama kayak teman-teman yang lain. Karena tetangga gua rata-rata udah 2 anaknya. Terus kan gua harus menjelaskan proses pembuatan adiknya ini. Lu jelasin? Enggak. Ini gua lagi milih kata nih. Karena kata gua anjir apa ya nih.
supaya anak gue tahu bikin ade itu tidak sesederhana yang dia pikir. Cuman kan kalau terlalu berpikir seperti itu nggak nyampe tuh. Terus gue gimana ya caranya? Terus gue tanya dulu, sebenarnya nih kemauan dia sesaat apa emang serius? Emang kenapa kamu mau adek gitu? Iya karena kalau ada adek katanya jadi bisa main bareng sama kayak temen aku si ini. Emang kalau punya adek udah siap kamu? Siap katanya. Kalau adanya ngompol nanti aku yang bersihin katanya. Kalau adanya nanti aku yang cebokin katanya gitu. Secara jawaban sih logis. Udah siap nih Udah mentalnya. siap nih. Terus gue cuman bilang ya udah nanti ya. Gue pikir cuman di situ doang Mega. Ada lagi sambungannya. Enggak, ternyata hal itu diulang-ulang di hari yang berbeda. Oh kapan adik aku ada, kapan adik aku ada. Terus gue sama istriku kan jadi, tar dulu nih, jangan sampai kita bikin anak kedua karena keinginan anak pertama doang. Bisa jadi tuh keinginan saat. Nah ini gue lagi masukin pemahaman ke istri gue bahwa lu harus bisa bedain pertanyaan serius sama pertanyaan yang cuman sejenak doang. Nah gue sih lagi berpikir alasan kenapa gue harus punya anak kedua sih. Sambil gue ngasih tahu ke anak gue bahwa bikin adek itu tidak sesederhana yang kamu pikir. Takutnya pas sudah brojol kan banyak kasus ini Mek. Nggak disayang. Cemburu. Ngerasa adeknya lebih disayang daripada kakaknya. Mending kalau cuma cemburu. Sampai ketindakan. Adeknya lagi tidur. Dicubit, disemek. Diituin bantal. Banyak kan kasus-kasus itu. Nah gue lagi menimbang-nimbang. Gue anak pertama gue umur 6-7 tahun dia baru punya adik. Jauh juga ya? Apa pertimbangan lo? Kan cerai. Oh. Kan cerai terus nikah lagi, jauh lah. Tapi kalau nggak cerai lu ada target. Misalkan anak pertama umur segini, di anak kedua umur anak pertama lu berapa? Gue nggak ada target karena belum berpikir ke situ udah cerai duluan kan. Anak pertama cerai umurnya 21 hari. Tuh. Itu baby blues juga gara-garanya cerainya. Oh gitu? Kenapa Mek? Karena elunya baby blues? Gue baby blues. Gue baru lahiran. Si suami gue ini masih pulang pagi, pulang mabok gitu. Gue tahu sih emang habitnya kayak gitu. Cuman ntar dulu nih gue baru lahiran. Bener, gitu. Dia nggak paham. Nggak paham. Gue udah diskusi beberapa kali. Yaudah kalau kamu gini terus aku pulang dulu deh ke rumah nyokap. Lu? Iya. Terus? Karena gue nggak bisa nih. Gue masih mana lahiran normal kan, masih jalan kamar mandi masih dituntun gitu. Ya udahlah kita sepakat gue pulang dulu sampai ini rada gede sampai gue bisa ngurus sendiri. Nanti gue balik lagi. Gue belum balik lagi udah nikah lagi. Nah di situ jadi cerai deh. Emang layak sih Mek. Emang layak gue jadi janda? Bukan, emang layak lu cerai aja, tinggalin aja. Karena dia emang harus dididik sama alam itu. Dia nggak ngerti kondisi berarti kan? Nggak paham kondisi. Lagi baby bluesnya kan. Mana keluarga gue jauh, terus gue serba salah mulu tuh bang. Ini anak jangan dibeginiin, anak jangan salah mulu dah perasaan. Ini gitu. Masih mending gue pulang ke sini nih gini. Iya. Enggak pas masih di rumah mertua gitu. Pas masih di rumah terus mertua. gak boleh tidur pagi. Siapa? Gua. Oh iya nanti bener. darah putih naik. Bener. Jadi gue kan semalaman begadang nih, suami gue pergi, gue jagain anak begadang, terus gak boleh tidur pagi, terus gue tidurnya kapan? Iya bener. Aku nangis aja sepanjang hari, nangis doang. Nah ternyata anak tuh nangis bakal nangis juga bang kalau kita ibunya nangis. Tuh lagi hatinya nggak enak. Karena kontak ini ya batin ya. Terus ngaruh di ASI juga, ASInya jadi nggak lancar, jadi kering gitu, ngaruh juga ternyata. Oh. Jadi wah udah mumet dah. Iya, makanya saling berkoneksi ya satu sama lain. Iya, makanya istri baru melahirkan tuh harus bener-bener disupport banget. Betul. Karena semuanya tuh ngaruh ke anaknya gitu. Setuju gue. Akhirnya udah gue pulang, dia nikah lagi, udah. Udah tambah. Udah jadinya. Udah sih. Akhirnya udah kita nggak berhubungan lagi. Baru setelah anak gue 6 tahun baru gue nikah lagi, baru punya anak lagi. Oh tapi kalau anak yang pertama lo itu pengen ketemu bapaknya boleh? Boleh, tapi bapaknya nggak mau ketemu dia. Oh. Kan gue kan bilang, lu kan tahu rumah gue, lu tahu anak gue, lu kalau mau datang aja. Tapi gue nggak bakal ada di rumah kalau dia mau datang, karena gue kan harus kerja juga. Oh tapi dia anak gue ada gitu. Nggak pernah datang. Ya udah gitu aja. Keren sih lu Mega. Apanya? Kisah hidup lu nanti akan diangkat derajatnya. Nah, gue juga sering deep talk tuh bang sama anak gue. Gue sering nanya, kamu malu nggak sih punya ibu yang janda gitu cerai? Terus?
anak gua karena udah gede ya bang, udah 9 tahun. Dia tuh selalu ngomong, kalau aku jadi bunda aku cerain juga sih laki kayak gitu. Keren. Gitu bang. Makanya gua tuh bingung kadang karena gua nggak punya suami, gua takut gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang anak gua pertanyain ke gua. Tapi dia jarang banget nanya. Yang ada tuh gua mulu yang nanya dia, kamu malu gak sih punya ibu kayak aku? Kamu malu, kamu sedih gak sih kalau sekolah dianterin mama terus? Kamu malu gak sih kalau diambilin rapot sama mbak gitu? Pas gua kerja, enggak, dia nggak ada perasaan itu gitu. Emang prediksi lu anak lu bakal mau nanya apa sehingga lu membutuhkan suami untuk menjawab? Kayak tanya-tanya hal ketuhanan gitu-gitu bang. Lu nggak bisa jawab. Gue belum bisa di tahap itu. Kayak waktu dia pernah nanya, bunda ngapain sih sholat gitu? Terus lu jawab apa? Terus gue jawab, kamu ngapain makan? Karena aku butuh. Ya udah kita sholat karena kita butuh, gitu doang jawaban gue. Keren, udah keren tuh Meg. Tapi kan kalau ada suami kan bisa lebih keren lagi nggak sih? Dia kayak Bang Abdur nih, Ya. ngasih analogi. Benar. Nah gue nggak bisa begitu. Nah kan gak semua suami kayak Bang Abdur. Bisa jadi suami kayak gua kayak Oh, tanya iya. mama deh. Itu Meg. Google dulu deh. Iya. Bisa jadi suaminya coba tanya mama dah gitu. Sama gitu. Tapi menurut gua ya anak lu tuh termasuk anak yang cukup Dewasa. paham, betul. Dewasa Dewasa sebelum waktunya. umurnya, betul. Itu cukup menarik sih, Meg. Karena keadaan aja bikin dia jadi dewasa. Ya apapun yang membuat dia seperti itu. Tapi kalau outputnya seperti itu sih, kalau gua jadi bapaknya sih gua bangga juga. Oh ada pertanyaan yang dia gua nggak bisa jawab tuh, bunda kenapa sih harus ditato? Nah itu sampai sekarang gue belum jawab. Belum, nanti deh gitu. Rada gedean dikit deh gitu. Baru lu paham gitu ya. Iya, soalnya kalau diceritain sekarang kayaknya dia belum nyampe ke situ deh gitu. Dan tuh pertanyaan cuma sekali doang tanya. Terus menerus Berarti karena harus dia dijawab, diledekin bang sama temen-temennya. Berarti Malu harus baru dijawab. keluar dari penjara ya gitu. Berarti harus lu jawab secepatnya. Gue belum punya jawaban yang tepat untuk umur dia. Nih gua kasih. Tato itu seni, Nak. Di luar halal dan haram, tato itu adalah seni. Dulu tuh mama terlalu seniman banget. orangnya. Sehingga apapun yang berkaitan dengan seni selalu ada di unsur tubuh mama. Berarti aku boleh dong tatoan, mampus. Nah, Gua kan mati. kan belum selesai kita ngomong nih. Mama pikir dulu karena mama seniman, sesuatu yang bersifat seni itu harus menempel di tubuh mama. Ternyata setelah mama lakuin tidak selalu. Yang mama pikir seni tato harus nempel di sini, ternyata tidak selalu. Sama kayak kita mencintai pelangi. Kadang-kadang nggak harus kita raih, tapi cukup kita lihat rasanya ada di sini. Baru ntar anak lo, maksud mama apa sih? belum nyampe di situ dia ya. Belum. Tapi kalau menurut gue memang harus dijawab Gue udah secepatnya. Meg. tercengang sama jawaban lu. Anak gue bingung sama aja bingung juga. Ya ribet ya ngurus anak ya. Iya. Ya ampun, kapan gue bisa punya jawaban itu ya? Nanti dah. Nanti Meg. Semua akan ada waktunya. Nah yang cowok tuh sekarang, yang anak kedua kan Umur cowok. berapa? 4 tahun. Wow, Dia udah bimba kan, sekolah bimba kan. keren. Terus dia nanya, kenapa sih kita harus sekolah? Kalau lu gak sekolah ntar kayak gue pengen jawab gitu tapi gimana terlalu ini ya, terlalu to the dark point ya, gitu, betul. Iya. Terus lu jawab apa? Iya karena kamu harus, gue tuh sering gak bisa jawab. Nah, itu menarik tuh Mega. Kalau gue kebalikannya, gue kalau anak gue ngelakuin sesuatu, gue harus tahu dulu alasan kenapa dia ngelakuin itu. Oke, berarti kalau dia sekolah bukan karena lu suruh. Bukan karena gue suruh, karena gue tahu alasan kenapa dia harus sekolah. Oke. Pertama itu, kenapa dia harus sekolah dan kenapa sekolahnya harus itu. Jadi setiap itu tuh gue berusaha dan istri menyiapkan jawaban. Agar kalau anak itu nanya, gue tahu jawabannya apa. Jadi bukan pas dia lakuin terus nanya, iya ya kenapa ya gitu. Nah jadi gue tuh ngebangunnya itu dulu. Kenapa nih anak harus sekolah? Kayak masa bini gue mau masukin anak gue sekolah balet. Sebelum gue iyahin, gue tanya dulu bini gue, kenapa harus sekolah balet? Biar ada kegiatan. Emang harus balet kegiatannya? Voli bisa, Voli bisa, bulu tangkis. bulu tangkis bisa gitu. Jangan-jangan ini hanya kemauan lu untuk ditunggangi kemauan anak. Nah jadi sebelum anak gue kemana-mana, ini guanya dulu harus udah tahu jawabannya. Nah itu alasan kenapa gue nyari sekolah untuk PAUD
Itu selektif banget, Mek. Gue sampai survei ke sekolah-sekolahnya, gue lihat brosur-brosurnya, bahkan gue lewatin tuh sekolah. Ini pelajarannya bakalan apa, Iya. modulnya gimana. Gitu. Mas Dono nih, Dono Pradana, bagus banget ngasih wawasan ke gue. Kalau lu mau daftarin sekolah anak lu, selain lu lihat biaya, lu datang ke gurunya, lu tanya ke gurunya, apa yang sekolah ini lakuin kalau ada pembulian. Kalau jawabannya bikin lu puas, masukin anak lu sekolah situ. Tapi kalau jawabannya dia lepas tangan, pindah, cari sekolah lain. Nah itu tolok ukurnya. Gue tuh selalu nanya, jadi kalau anak gue kenapa aku sekolah dan kenapa sekolahnya harus di situ, jawabannya adalah gue punya gitu. Oke, menarik banget pembahasan. Dani Blues nanti bakal kayak gitu-gitu ya bahasan. Ya, kurang lebih akan fokus di parenting dan pernikahan. Udah dijual tiketnya? Udah di danibeler.com. Danibeler.com. Harga tiket dari kisaran berapa? 200.000 semua kota flat. Oh nggak ada VIP gitu-gitu? Nggak ada. 200.000. Nggak Di 4 kota di Makassar. Bandung, Jogja. Makassar sih. Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Betul. Silakan beli tiketnya di danibeler.com atau Instagram gua ada link di bio-nya. Oke. Silakan diklik. Yang buat yang penasaran bakal gimana, apalagi buat orang-orang yang berumah tangga, Betul. punya newborn, Ya, baru-baru menikah, cocok nih nontonin ini. ya pasangan-pasangan newbie yang apa istilah-istilahnya Montessori, terus preschool, ini lu nonton dulu gua. Lu. Dani Blues. Dani Blues. Di 4 kota, cari tiket di kota-kota terdekat. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih Mega atas obrolannya. Banyak banget yang bisa gua dapat. Mudah-mudahan nanti kalau anak gue nanya lagi udah bisa gue jawab. Siap. Sama begitu pun lu. Siap. Kita siapkan jawaban dari Betul. pertanyaan-pertanyaan anak ini nih, kadang nyebelin juga ya jadi orang tua. Perasaan bapak gue dulu kayaknya kalau gue nanya, tanya aja sama guru kamu gitu. Iya, orang tua Sekarang dulu kan mah- lepas mulu. Iya. Makasih banyak Terima Bang kasih Dani. Mega. Semoga lancar dan sukses turnya. Amin, terima kasih. Tiketnya sold out semua. Amin. Terima kasih Retorika.